Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Qs Al-Hujurat 11. Entah bermaksud mengeritik atau bahkan sengaja menghina seorang pakar yang bagi banyak kalangan dipandang sebagai filsuf, mengeluarkan sebuah frasa yang tidak mengenakan bagi semua pihak di negeri ini. Sang filsuf kritis ini mencela Presiden Jokowi dengan diksi yang tidak pantas. Fenomena kritik mengeritik merupakan hal lumrah, bahkan sepertinya menghina seseorang apalagi kepala negara juga dipandang sebagai sesuatu yang lumrah. Di barat yang liberal, menghina kepala negara bahkan dipandang sebagai sesuatu yang lumrah, tetapi di negara yang masih mengusung adat istiadat serta tata krama ketimuran, menghina kepala negara dipandang sebagai sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Berkaca pada hina menghina akhir-akhir ini di negeri kita, mungkinkah kita telah mulai meninggalkan tata krama ketimuran kita, lalu menganggap tata krama dari luar itu sebagai pilihan tepat bagi kehidupan kita? Penghinaan terhadap pemimpin di negeri ini bukan hanya dilakukan oleh sang filsuf Rocky Gerung, tetapi saban hari kita sering menyaksikan sekelompok orang mengasosiasikan pemimpin kita saat ini dengan sebutan yang tidak pantas. Negeri ini sedang berada pada era caci maki. Begitu fasih lidah kita mencaci dan menghina orang lain, seakan kita mengabsah diri lebih mulia dari orang yang kita hina. Tuhan memuliakan manusia. Walakat karam nabani Adam. Demikian penggalan salah satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya pada Qs Al-Isra 70, yang nyata-nyata memperlihatkan kepada kita bahwa Allah SWT begitu memuliakan manusia, anak-anak Adam ini, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Beberapa ulama memberikan penjelasan mengenai ayat ini, antara lain, Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa ayat di atas berisi larangan melecehkan dan meremehkan orang lain, dan sifat melecehkan dan meremehkan termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hari Muslim No. 91. Yang dimaksud di sini adalah meremehkan dan menganggapnya kerdil. Meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Tafsir Al-Quran Al-Ashim 6:713. Kemuliaan manusia sesungguhnya terletak pada kesempurnaan penciptaan. Ini nyata-nyata disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Qs Atin 3. Kemuliaan manusia terletak kepada kemampuannya yang istimewa yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dr. Wahbah Az-Suhaili ketika menafsirkan ayat lakat karamna Bani Adam mengemukakan, dan sungguh telah kami utamakan anak cucu Adam sebagai ciptaan yang baik dan kami istimewakan mereka dengan akal, tabiat, ilmu, dan pemahaman. Mengutip Anas Farudin 2020. Keistimewaan manusia sehingga dimuliakan oleh Allah, antara lain menggambarkan makna yang cukup dalam tentang kemuliaan manusia karena dia wali yang berfungsi sebagai penguat keyakinan. Az-Zamakhsyari sendiri dalam tafsir Al-Kasyaf mengutip riwayat yang mengatakan bahwa Allah memuliakan manusia dengan kemampuan khusus. Kemampuan tersebut seperti bisa membedakan perkara yang baik dan buruk, memaksimalkan panca indera, hingga mampu mengatur segala urusan dunia. Inilah kemuliaan yang tidak dimiliki makhluk lain. Uraian tersebut menunjukkan bahwa manusia, siapapun dia, tidak pantas mendapat penghinaan, caci maki, dan kata-kata kasar lainnya. Sebab, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadits riwayat At-Tirmidzi nomor 2002. Hadits tes ini Hasan Sahihah. Lafaz ini milik At-Tirmidzi. Lihat Silsilatul Ahadits Sahihah No. 876. Seorang muslim tentu mengetahui dengan jelas bahwa berkata-kata kasar tidak memiliki manfaat, bahkan akan menyebabkan orang tersebut dibenci oleh Allah. Dalam soal mengeritik penguasa, tentu ada tuntunannya dan tentu dilakukan dengan cara-cara santun. Menghina tentu berbeda dengan mengkritik. Merujuk Darul Ifta Jordan. Kritik adalah memberikan nasihat kepada orang lain setelah adanya pertimbangan dan observasi. Kritik merupakan salah satu anjuran dalam Islam karena bisa memberikan solusi-solusi dan masukan yang lebih baik dan lebih positif. Bahkan kritik juga menjadi bagian dari amar makruf nahi mungkar. Kritik pada dasarnya adalah memberikan nasihat dan komentar setelah adanya pertimbangan dan observasi. Kritik merupakan perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan dianjurkan. Kritik juga menjadi bagian dari amar makruf dan nahi mungkar. Tim Fatwa Darul Ifta Jordan. Nomor Fatwa 3725. Tanggal Fatwa 08/09/2022. Karena itu, kritik yang baik merujuk Darul Ifta. Antara lain, kewajiban pertama bagi orang yang mengkritik adalah kritiknya harus berupa nasihat bertujuan
untuk melakukan amar makruf nahi mungkar, menyampaikan kritik. Dengan cara bijaksana, lemah lembut, dan prasangka yang baik, apa yang disampaikan harus berupa kejujuran dan kebenaran, menghindari prasangka buruk, memaki, mengutuk, mengejek, dan mencemooh. Karena semua ini merupakan bagian dari dosa besar. Tim Fatwa, Darul Ifta Jordan, Nomor Fatwa, 3725, Tanggal Fatwa, tanggal 8 September tahun 2022, sikap Presiden Jokowi yang tidak menanggapi secara serius penghinaan sang filsuf merupakan sikap yang sangat baik. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hari, Abu Daud nomor 4084 dan Tirmidzi no. 2722. Wallahu a'lam.